setelah sebelumnya kita sudah mengatur kalender ya, pada video ini kita akan mengatur masukkan aktivitas ya di project charter. Project title-nya namanya SMRS. Yang belum ini aktivitas ya, dan di sini di project charter ini sudah dibuat pendekatan dan beberapa kegiatan dan aktivitas yang sudah bisa didefinisikan di sini. Ada fase 1, 2, 3 sampai ke 5 gitu ya. Jadi dari inisiasi, lalu kemudian perencanaan, lalu kemudian eksekusi, lalu ada monitoring and control, dan juga yang kelima closing. Tentu saya tidak akan memasukkan seperti ini lalu dikonversi ke kita manual ya, manual ke WBS gitu ya. Jadi kita punya urutan seperti ini dan tingkatan yang lebih detail. Lalu ini kita akan coba masukkan satu persatu ya, mulai dari yang pertama gitu ya. Dimasukkanlah di sini task name, kita ketik aja initiating gitu. Satu hal yang belum kita set ya di sini adalah ini new task. New task kita mau seperti apa? Jadi by default project itu punya manual schedule gitu ya. Manual schedule artinya ya kita schedulekan sendiri, tidak otomatis ya, manual ya, harus diketikkan. Tapi kalau kita klik auto schedule ya, maka tugas baru atau task aktivitas baru ya, misalnya planning tadi kita ketik coba ya, maka akan dischedulekan ya. Dia berasumsi bahwa setiap aktivitas yang dimasukkan itu durasinya 1 hari gitu ya. Tapi ada tanda tanya, maka kita harus konfirmasi di situ betul nggak 1 hari gitu ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas besarnya dulu atau paket-paket besarnya, paket pekerjaan besarnya dulu kita masukkan. Jadi planning, eksekusi, monitoring and control, dan closing. Itu kan tadi manual ya, dan kita memang harus ya ini seberapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Dan untuk memasukkan aktivitas di bawahnya ya, jadi kita cukup diklik sama kayak Excel ya, diklik kanan lalu kemudian insert ya, maka akan ke insert di atasnya gitu ya. Nah, jadi ini saya berikan contoh misalnya business case development. Nah, ini tinggal di tas, di bagian tas, terus dimasukkan ke dalam. Nah, jadi nanti business case development itu berada di kelompok pekerjaan initiating gitu. Maka kalau misalnya kita set 2 hari, ya maka di sana di atas juga set 2 hari. Begitupun kalau kita nambahin lagi, misalnya ini jadi 3 hari, maka di total ya, total ini karena mulainya barengan, maka diambil yang paling lama gitu ya. Maka durasi totalnya 3 hari ya, karena dimulai bersamaan seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara lain ya, ada cara lain untuk memasukkan tugas tas ini ya, dengan cara ini misalnya 2 hari, jadi dia akan seperti itu. Oke, lalu kemudian karena kita perlu menampilkan nama project di situ, maka kita bisa menampilkannya dengan show project ya. Summary task. Jadi supaya muncul nama proyeknya. Jadi kita masukkan kolom ke 0 ya, yang mana itu akan berisikan total daripada keseluruhan proyek kita itu punya durasi berapa lama. Jadi misalnya di 20, maka dia akan keset 20 hari. Ini 2, ini 2, ini 2. Ya. Oke. Ya, nanti akan dilihat durasi paling lama itu 20 hari dalam pengertian setiap aktivitas di sini. Itu hal yang belum saya sampaikan adalah dalam tampilan ini ya, ada beberapa bagian yang perlu kita cermati ya. Di sebelah bawah ini adalah Gantt chart. Gantt chart itu gabungan daripada list WBS ya, dalam bentuk kolom dan baris seperti ini. Lalu kemudian di sebelah kanan ini bentuk daripada timeline, tapi bentuknya bar gitu ya, bentuknya bar. Di atas ada timeline yang bentuknya umum lagi gitu ya. Kalau ini lebih spesifik di bawah timeline-nya.